Berikan Aku Cinta, chapter 14. Dibikin capek dulu. Kenapa emangnya? Gak boleh aku pegang-pegang. Bisik Reynald di telinga Lola, tapi tangan kirinya masih belum dikeluarkan dari dalam pakaian Lola. Masih sibuk meremas dan bermain. Iya, bukannya gak boleh. Tapi... Bang Re lihat kan? Di sini ada orang lain. Gimana kalau mereka ngeliatin? Tapi kayaknya mereka tahu deh Bang Re lagi ngapain aku. Jawab Lola pada Reynald sambil merapatkan giginya. Sehingga bicaranya hanya seperti bergumam-gumam dan hanya terdengar oleh Reynald. Hahaha, Bang Re kenapa malah ketawa sih? Mana ketawanya kencang banget lagi. Shh. Aku geli ya ini. Protes Lola lagi. Ya gimana gak ketawa? Kamu kan sekarang udah jadi milikku. Aku mau ngapain kamu juga gak ada yang bisa larang. Kamu lupa perjanjian kita? Au! Lola agak meringis karena Reynald di akhir bicara meremas dengan sangat kencang. Sakit? Enggak. Tapi kerasa aja. Kan malu Bang Ray. Lagian, tadi kita kan lagi ngebahas cita-citaku, bukan? Kenapa tangannya bisa nyampe sini coba? Kalau cuma ngebahas cita-cita. Protes Lola lagi sambil bergeliat tubuhnya. Memang cita-citamu apa? Tapi tangan ini gak mau keluar dulu gitu? Tanya Lola lagi. Reynald menggelengkan kepalanya ketika Lola menengok ke arah belakang. Ish, Bang Re bener-bener ngerjain aku banget sih. Protes Lola lagi. Bukan aku ngerjain kamu, tapi aku iseng aja, gak ada pegangan soalnya. Celetuk Reynald sedapatnya, lalu berhenti bicara sebentar sebelum akhirnya melanjutkan lagi kalimatnya. Apa cita-citamu Lola? Tanya Reynald memberikan pertanyaan yang sama lagi. Aku ingin jadi koreografer dance. Koreografer? Lola menganggukkan kepalanya. Iya, aku mau jadi koreografer. Jawab Lola yang membuat Reynald terkekeh. Apa nggak mungkin? Kok ketawanya gitu sih? Tanya Lola dengan suaranya yang mendayu-dayu. Dan tanpa sadar, gerakan di tangan Reynald membuat Lola menyandarkan tubuhnya di bahu Reynald dan merubah posisi. Dari awalnya Lola duduk menghadap ke depan sejajar di pangkuan Reynald, kini menyamping dengan tangan kanannya merangkul pinggang belakang Reynald. Jadi kamu akan memperdalam dancing setelah lulus dari sekolah? Tanya Reynald. Lola menggelengkan kepalanya. Aku gak akan ngambil pendidikan itu. Semua itu hanya cita-citaku. Tapi gak mungkin aku bisa bikin itu jadi nyata. Jelas Lola sambil menggigit bibirnya karena Reynald sudah mengangkat lagi tangannya. Dan wajah Lola pun kembali bersungut kesal pada Reynald. Bener kan dia cuma ngerjain aku doang? Ujung-ujungnya rasanya sama aja kayak gini. Ish, jadi kepengen tapi gak jelas gitu rasanya. Gumam Lola di dalam hatinya yang terus-terusan dibuat ketanggungan oleh Reynald. Kenapa katamu gak mungkin? Tanya Reynald. Lola menggelengkan kepalanya, tersenyum kepada Reynald. Ya enggak lah Bang Re, aku juga mesti mikir dikit lah. Kalau jadi koreografer dance, aku cari kerja di mana di sini? Dan berapa bayaran yang bisa aku dapat? Aku gak bisa dapat apa-apa dari nekunin profesi itu.
Dan gimana nanti caraku buat mencukupi semua kebutuhan aku? Aku realistis aja lah ikutin arus sekarang. Lagi pula kalau aku harus sekolah dancing, aku harus pergi ke Amerika atau ke Eropa. Aku harus benar-benar belajar di sana. Dan itu biayanya bukan sedikit. Cerita Lola lalu tersenyum dan kembali sambil menyandarkan tubuhnya di bahu Renald. Masih nggak mau berubah nih posisinya? Tanya Renald. Lola menggelengkan kepalanya. Kecuali kalau Bang Ri minta aku buat merubah posisiku. Sekarang aku masih nyaman kayak gini. Jawab Lola yang justru malah memejamkan matanya sambil kedua tangannya merangkul pinggang Renald, memeluknya erat-erat. Hangat banget. Nyaman banget ada dalam pelukan Bang Ray. Bisik Lola kembali dalam hatinya. Ini anak kenapa jadi kayak gini? Tumben jadi tambah berani. Tapi kenapa terasa nyaman dan beda ya dengan wanita yang sering memelukku? Bisik Renald dalam hatinya. Ada desiran yang tidak pernah dirasakannya sebelum berhubungan dengan Lola. Nyaman. Gumam lagi di dalam hatinya, sehingga dia membiarkan Lola tetap dalam posisinya. Renald tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya dengan wanita lainnya yang pernah bersama dengannya. Apa cita-citamu itu sungguh-sungguh? Bang Ren nanyain cita-citaku lagi? Tanya Lola sambil mendongakkan kepalanya dan menatap wajah Renald. Terus, tadi aku ngomong sama siapa kalau bukan sama kamu? Jawab Renald sambil tersenyum yang membuat Lola tertawa kecil. Aku mau mewujudkan cita-citaku, tapi mungkin bukan sekarang dan bukan prioritas utamaku. Pekerjaan yang harus aku lakuin masih banyak banget dan itu menyita waktuku. Aku gak bisa fokus ke dua hal karena kalau aku ngerjain dua hal, maka gak akan ada pekerjaan yang benar-benar sampai ke titik paling tinggi. Aku akan fokus buat sekolahku dulu. Jawab Lola sambil menatap ke lautan luas yang ada di depannya. Kamu yakin gak akan menyesal? Lola menggelengkan kepalanya. Ini udah pilihanku kok. Cita-cita itu kan gak semua harus diwujudkan. Cita-citaku memang gak akan pernah bisa diwujudkan. Papa dan mamaku pasti akan marah banget kalau aku sampai memperjuangkan itu. Mereka gak suka aku melakukan pekerjaan rendahan begitu. Padahal papaku punya bisnis yang besar dan dia tidak mungkin membiarkan dirinya dipermalukan olehku. Ujung-ujungnya aku akan bekerja di perusahaan papa, mengurus salah satu perusahaan papa, dan nantinya aku akan menikah dengan orang yang mungkin saja memang pilihan papa. Dan aku juga tidak tahu apakah pernikahan kami akan didasari oleh cinta atau enggak. Dia mau menerimaku atau enggak. Aku gak bisa lagi mendapatkan hidupku. Dan aku memilih bersenang-senang sekarang, mencoba hal baru dan nekat seperti ini. Tujuannya untuk melepaskan semua rasa penat dan kesalku. Hanya beberapa bulan, sampai hidupku tidak lagi menjadi milikku. Gumam Lola di dalam hatinya yang sudah sadar bahwa orang tuanya sudah memiliki rencana untuknya dan Lola harus mengikutinya seperti biasa. Seolah tak punya kemampuan untuk menolak. Walaupun cuek dan tidak memperhatikan Lola, kedua orang tuanya sangat keras terhadap Lola. Apalagi Lola perempuan satu-satunya di keluarganya. Tentu saja menjadi sesuatu yang paling dijaga. Aku yakin dia ngomong seperti ini karena masalah biaya. Coba kita lihat 1 bulan ini. Aku ingin tahu bagaimana sikapmu sebenarnya. Mungkin aku bisa mewujudkan itu. Tapi tentu saja ada timbal baliknya. Dan aku tidak akan menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak berguna. Kita lihat seberapa berguna dirimu. Gumam Renald di dalam hatinya
sudah mempunyai rencana juga untuk Lola. Setelah pikirannya menyimpulkan sendiri, menerka-nerka kalau apa yang diinginkan oleh Lola tak bisa diwujudkan karena terkendala masalah biaya. Tanpa Renald tahu alasan yang sebenarnya. Untuk beberapa saat, Lola hanya bersandar di bahu Renald sambil menemani Renald memancing. Posisinya masih sama seperti tadi. Ketika tangan Renald baru selesai bergelirnya di tubuhnya. "Lola, bangun. Pancingku sudah mulai bergerak," ujar Renald yang membuat Lola mengangguk. Melakukan perintahnya dan semakin antusias menatap ke arah pancingnya. "Apa itu berat, Bang Ray?" Lola melihat Renald serius dengan pancingannya, jadi semakin penasaran. Renald menganggukkan kepalanya. "Mau coba?" Lola menggelengkan kepalanya. "Aku takut nanti ikannya lepas." Hahaha, Renald terkekeh. "Ish, aku diketawain lagi. Bener kan yang aku bilang kalau ikannya bisa lepas?" Konfirmasi Lola lagi. Renald menganggukkan kepalanya saat Lola menatapnya. "Tapi tenang aja. Ada tekniknya supaya tidak kehilangan ikan yang sangat besar seperti ini." "Gimana caranya?" tanya Lola menanggapi ucapan Renald. "Ikannya dibikin capek dulu. Yang harus diperhatikan, kita pastikan dulu ikatannya sudah sangat kuat dan dia tidak akan lepas lagi. Lalu sekarang kita tinggal menunggu ikan itu lelah sampai dia tidak terlalu banyak melakukan perlawanan. Kita bisa menariknya sedikit demi sedikit supaya tidak menimbulkan kerusakan atau patah senar. Menangkap ikan strike besar seperti ini, kita harus ekstra sabar." Wah, keren. Nungguin pancingnya dimakan ikan aja harus sabar. Nah terus, sekarang dapat ikannya juga harus sabar? Tanya Lola. Renald menganggukkan kepala. "Harus seperti itu. Supaya saat kau mendapatkannya, ikan itu sudah tidak melawan dan menurut padamu. Kalau sudah begitu, lebih mudah untuk dibawa naik ke atas." Renald mengulang lagi penjelasannya, membuat Lola mangut-mangut. "Bang Ray pinter banget ya mancingnya." "Termasuk mancing hati kamu, supaya jatuh kepadaku." "Hei, apa maksudnya tuh Bang Ray?" tanya Lola sambil mengerjitkan dahi dan sedikit meringis. "Maksudnya, aku akan menunggu sampai kau sendiri yang akan menyerahkan dirimu padaku, Lola. Sama seperti ikan yang sekarang sudah aku dapatkan. Menunggunya lemas dan menyerah padaku." To be continue. Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.